selamat sore. Bagaimana kabarnya di sore hari ini? Semoga tetap semangat dan tetap dalam lindungan Tuhan. Baiklah, perkenalkan nama saya Apriani Brutu. Saya kelas AKP 6B, program studi Akuntansi Keuangan Publik, jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Medan. Nah, pada kesempatan ini saya akan kembali menjelaskan atau memaparkan materi dari pemeriksaan akuntansi 2 pada bab 16, yaitu tentang menyelesaikan pengujian dalam siklus penjualan dan penagihan piutang usaha. Apa saja yang akan kita bahas dalam bab 16 ini? Tentunya yang kita bahas adalah hal yang menarik dan semoga bisa menambah pengetahuan dari teman-teman sekalian. Selamat menyaksikan. Yang pertama, pada bab 16 ini kita akan membahas tentang metodologi untuk merancang pengujian atas rincian saldo. Nah, pada bagian yang pertama ini kita akan membahas itu bagaimana seorang auditor dapat melakukan metode ataupun cara-cara ketika seorang auditor melakukan pengujian terhadap penjualan dan juga penagihan piutang usaha. Nah, pada metodologi untuk merancang pengujian atas rincian saldo ini, bukti yang tepat yang akan diperoleh dari pengujian atas rincian saldo harus dilakukan berdasarkan tujuan per tujuan. Nah, dalam merancang pengujian atas rincian saldo untuk piutang usaha, auditor harus memenuhi sebanyak 8 tujuan audit yang berkaitan dengan saldo piutang. Apa saja itu? Nah, tujuan yang berkaitan dengan rincian saldo adalah yang pertama, piutang usaha dalam neraca sama dengan file induk terkait. Yang kedua, piutang usaha yang dicatat memang ada. Yang ketiga, piutang usaha yang ada telah dicantumkan. Dan yang keempat, piutang usaha sudah akurat. Yang kelima, piutang usaha sudah diklasifikasikan dengan benar. Yang keenam, pisah batas piutang usaha sudah benar. Dan yang ketujuh, piutang usaha dinyatakan pada nilai realisasi. Dan yang kedelapan, klien memiliki hak atas piutang usaha. Yang kelima adalah merancang dan melaksanakan prosedur analitis. Auditor melaksanakan prosedur analitis untuk siklus penjualan dan penagihan secara keseluruhan, bukan hanya pada piutang usaha. Nah, jika prosedur analitis dalam siklus penjualan dan penagihan mengungkapkan fluktuasi yang tidak biasa, maka auditor harus mengajukan pertanyaan tambahan kepada manajemen. Jadi, pada metode yang kelima ini, ketika seorang auditor melakukan perancangan atau melaksanakan prosedur analitis, jika prosedur analitis itu menunjukkan bahwa adanya fluktuasi yang tidak biasa, maka seorang auditor di sini dapat mengajukan pertanyaan kepada manajemen. Yang keenam adalah merancang dan melaksanakan pengujian atas rincian saldo piutang usaha. Nah, pengujian atas rincian saldo yang tepat tergantung pada faktor-faktor yang tercantum pada kertas kerja perencanaan. Nah, di sini risiko deteksi yang direncanakan untuk setiap tujuan audit yang berkaitan dengan piutang usaha. Nah, jadi dalam melakukan pengujian atas rincian saldo piutang usaha, di sini seorang auditor harus memperhatikan faktor-faktor yang tercantum pada kertas kerja perencanaan. Auditor melakukan metodologi pengujian terhadap rincian saldo piutang usaha. Selanjutnya, auditor akan melakukan atau akan merancang pengujian atas rincian saldo. Nah, apa-apa saja yang termasuk ketika seorang auditor merancang pengujian atas rincian saldo, yaitu ada 6. Yang pertama, seorang auditor harus memastikan bahwa piutang usaha yang ditambahkan dengan benar dan sama dengan file induk dan buku besar ataupun buku umum. Yang kedua, piutang usaha yang dicatat memang ada. Yang ketiga, piutang usaha yang ada telah dicantumkan. Yang keempat, piutang usaha sudah akurat. Dan yang kelima, piutang usaha diklasifikasikan dengan benar. Yang keenam, pisah batas piutang usaha sudah benar.
Nah, dalam pisah batas piutang usaha ini ada pisah batas penjualan, pisah batas retur dan pengurangan, dan juga pisah batas penerimaan kas. Selanjutnya, ketika seorang auditor melakukan atau merancang pengujian atas rincian saldo, seorang auditor juga harus memperhatikan ketiga aspek ini yang berkaitan dengan piutang usaha. Yang pertama, auditor harus memastikan bahwa piutang usaha dinyatakan pada nilai realisasi. Maksudnya adalah nilai realisasi piutang usaha sama dengan piutang usaha kotor dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih. Jadi di sini auditor memastikan apakah piutang usaha tersebut memang telah dinyatakan pada nilai realisasi, di mana nilai realisasi ini didapat dari piutang kotor dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih. Yang kedua, klien memiliki hak atas piutang usaha. Di sini seorang auditor juga harus memastikan bahwa klien memang memiliki hak atas piutang usaha. Memang pada umumnya hak klien atas piutang usaha tidak menimbulkan masalah audit karena biasanya piutang memang milik daripada klien. Nah, untuk mengungkapkan situasi di mana klien memiliki hak yang terbatas akan piutang, auditor dapat mereview notulen rapat, membahasnya dengan klien, terus mengkonfirmasi dengan bank, memeriksa kontrak utang menyangkut bukti piutang usaha yang digadaikan dengan berbagai jaminan, dan memeriksa file korespondensi. Nah, jadi di sini auditor harus memastikan bahwa memang klien tersebut memiliki hak atas piutang usaha. Artinya hak klien dalam piutang usaha ini memang tidak terbatas. Nah, auditor harus menentukan ini. Yang ketiga, penyajian dan pengungkapan piutang usaha. Ketika menguji penjualan dan piutang usaha, auditor harus memahami dan mengevaluasi kelayakan kebijakan pengakuan pendapatan klien untuk menentukan apakah hal tersebut sudah diungkapkan dengan layak dalam laporan keuangan. Selanjutnya adalah melakukan konfirmasi terhadap piutang usaha. Nah, apa itu konfirmasi terhadap piutang usaha? Konfirmasi piutang usaha adalah perancangan pengujian atas rincian saldo piutang usaha untuk memenuhi tujuan utama, yaitu tujuan eksistensi, keakuratan, dan juga pisah batas. Dalam melakukan konfirmasi terhadap piutang usaha, seorang auditor harus menentukan atau memutuskan jenis konfirmasi apa yang digunakan. Nah, jenis konfirmasi ada dua, konfirmasi positif dan juga konfirmasi negatif, di mana pada konfirmasi positif ini adalah komunikasi dengan debitur yang meminta pihak penerima untuk mengkonfirmasi secara langsung apakah saldo yang dinyatakan pada permintaan konfirmasi itu benar atau salah. Jadi pada konfirmasi positif ini, seorang auditor dapat meminta kepada debitur untuk menyatakan apakah konfirmasi itu benar atau salah. Nah, dalam konfirmasi positif ini ada yang dinamakan dengan formulir konfirmasi kosong, di mana formulir konfirmasi kosong ini adalah jenis konfirmasi positif yang menyatakan jumlah pada konfirmasi tetapi penerimanya meminta penerimanya untuk mengisi saldo atau melengkapi informasi lainnya. Nah, yang kedua yang terdapat dalam konfirmasi positif adalah konfirmasi faktur, di mana pada konfirmasi faktur ini adalah jenis konfirmasi positif di mana setiap faktur akan dikonfirmasi dan bukan saldo piutang usaha pelanggan secara keseluruhan. Itu adalah konfirmasi positif. Selanjutnya, konfirmasi negatif. Nah, konfirmasi negatif ini juga ditunjukkan pada debitur, tetapi hanya akan meminta respon jika debitur tidak setuju dengan jumlah yang dinyatakan. Nah, konfirmasi positif adalah bukti yang lebih dapat diandalkan karena auditor dapat melakukan prosedur tindak lanjut jika respon tidak diterima dari debitur. Untuk penentuan jenis konfirmasi apa yang digunakan itu tergantung kepada auditor atau berada di tangan auditor, dan auditor harus berdasarkan fakta dalam audit. Jadi ketika auditor mau menentukan
konfirmasi apa yang akan digunakan, apakah konfirmasi positif atau konfirmasi negatif, auditor juga harus berdasarkan fakta dalam audit. Demikianlah materi yang bisa saya paparkan terhadap dari bab 16, yaitu tentang pengujian pada rincian saldo piutang usaha. Nah, saya minta maaf jika dalam pemaparan saya kurang kata-kata saya ada yang kurang berkenan. Saya minta maaf dan saya mengucapkan terima kasih.